Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Gias 2023 telah dimulai dan banyak sekali mobil baru yang diluncurkan di Indonesia. Salah satunya yang sebelah saya ini, tapi memang bukan diluncurkan, hanya diperkenalkan, yaitu Toyota Prius generasi terbaru yang sudah melakukan debutnya pada tahun 2022 lalu. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa detail dari mobil ini, dan seperti apa spesifikasi serta fiturnya? Ikuti terus video ini. Ya, mobil ini memang kami anggap cukup spesial karena sejak generasi pertamanya yang diluncurkan tahun 1997, Prius generasi kelima ini kami anggap yang paling ganteng, dan banyak sekali yang bilang mobil ini desain eksterior sangat keren dan sangat berbeda jika dibandingkan generasi pendahulu-pendahulunya. Oke, Toyota Prius sendiri pertama kali hadir di dunia pada tahun 1997 dan menjadi mobil bertenaga hybrid pertama di dunia. Berlanjut ke generasi kedua, ketiga, keempat, dan ini dia generasi kelimanya yang diperkenalkan pada tahun 2022 lalu, dan dia mengusung desain dari Toyota Hybrid terbaru. Desain ini sebenarnya sudah digunakan pada model-model Toyota lainnya seperti Toyota CHR generasi terbaru, kemudian juga BZ3 yang diluncurkan di China. Dan bisa dilihat di bagian depannya, dia menggunakan lampu yang desainnya seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan basa desain milik BZ4X juga, dan ya ini sangat keren ya. Kemudian di bagian depannya ada grill karena dia masih ada mesin penggerak konvensionalnya di bagian balikan mesinnya, karena Prius tersedia dalam dua pilihan penggerak, yaitu hybrid dan juga plug-in hybrid. Nah, untuk Prius ini masih dalam sekedar tahap perkenalan saja, belum dipasarkan resmi di Indonesia, dan tampaknya ini merupakan varian yang parallel hybrid yang bukannya PHEV. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ini kami tidak mengetahui sebenarnya spesifikasi lengkapnya tentang mobil ini, tapi ada nomor mesin ini 2ZR FXE, yang artinya ini merupakan versi hybrid yang memiliki kapasitas mesin 1800 cc yang sama dengan Corolla Cross Hybrid dan juga Corolla Altis Hybrid. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 138 horsepower dan motor listriknya mampu menyumbang tenaga sebesar 40 horsepower. Oke, mesinnya ini sama dengan mekanisme hybrid pada Toyota lainnya. Jadi mesin ini bisa menggerakkan roda, kemudian mesin juga bisa mengisi daya baterai, dan motor listrik bisa menggerakkan mobil secara individual dan juga bisa dibantu dengan mesin konvensional. Nah, ini dia bagian sampingnya, dan ini merupakan bagian yang saya suka. Mungkin dari Anda juga banyak yang menyukai bagian samping dari Toyota Prius ini. Jadi memang menarik ya, Toyota Prius itu pada generasi-generasi sebelumnya itu sedikit ada kontroversial soal desainnya, karena memang desain itu ya futuristik tapi tidak selalu keren gitu. Tapi ya itu perspektif masing-masing. Tapi di generasi kelima ini tampaknya desain itu benar-benar tidak salah sama sekali. Ini benar-benar keren. Bisa dilihat ini guratan garis dari bagian depan ke bagian belakang itu benar-benar satu tarikan. Kemudian nih garisnya, wah keren sekali ya. Kemudian ini guratan-guratan di sini ya. Wah, keren. Terus ya juga yang membuat dia ganteng, dia adalah sebuah sedan hatchback, sedan maksud saya, tapi dia memiliki fender di sini, warna hitam. Jadi perpaduan antara garis bodi serta woofer fender, keren banget, mobil ini benar-benar ganteng. Kemudian untuk velg, dia menggunakan diameter ring 17 dengan ban aspek rasio 195/60 ring 17. Dan kemudian ini masih ada tangki bensinnya, tapi tidak ada tempat chargernya karena ini merupakan varian hybrid. Dan ini dia bagian belakang, bagian yang tidak kalah keren dibandingkan bagian sampingnya. Bisa dilihat, ini nih bahasa desain Prius dari masa ke masa, yaitu tarikan garis kaca yang melandai seperti ini. Dan Toyota mengklaim bahwa koefisien drag dari mobil ini
jauh lebih baik dibandingkan generasi terdahulunya, sekitar 0,02 poin jika dibandingkan generasi keempat. Kemudian Prius dan lampunya ini keren, menyambung dari bagian kiri bagian kanan, kemudian ada perpaduan aksen hitamnya, bumper seperti ini, aduh ganteng. Prius emblemnya, kemudian HEV hybrid electric vehicle. Jadi ini adalah varian yang hybrid. Di luar ada varian yang plug-in hybrid. Kemudian kita lihat bagasinya, memang belum elektrik. Seperti ini bagasinya cukup luas kapasitasnya. Di bawahnya ini ada apa ini? Coba kita lihat. Oh, nggak bisa dibuka. Oh, ini untuk toolkit dan tidak ada partisi untuk penutup bagasi. Tapi secara overall kapasitas bagasi ini cukup luas untuk sebuah mobil sedan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, sekarang saya sudah berada di ruang kabin dari Toyota Prius dan sekarang saya berada di bagian belakang. Ya, sebagai sebuah sedan cukup luas sebenarnya. Bisa dilihat nih untuk legroom. Sebenarnya cukup luas, tapi memang untuk kaki saya tidak tersangga dengan baik. Untuk tinggi saya yang 170 cm dan ini posisi berkendara saya. Tetapi untuk headroom, karena dia memiliki garis atap seperti itu, jadi ada sedikit pengorbanan headroom. Ini kepala saya terpentok ke bagian atap. Jadi rasanya untuk tubuh saya itu lebih ideal untuk mengendarai mobil ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin untuk postur tubuh di bawah 170 cm ini akan menyenangkan untuk duduk belakangnya. Sekarang kita lihat bagian dalamnya, kelengkapan-kelengkapannya. Tidak ada armrest. Kemudian untuk jok baris kedua ini bisa dilipat secara 40-60 dan hanya satu setelan untuk sandaran joknya. Dan di bagian tengah ini masih ada channel ya, tapi kecil. Kemudian untuk bagian sana ada USB Type-C 2 buah. Dan untuk bahan joknya ini fabric seperti ini. Cukup nyaman sebenarnya, tapi kalau dikatakan premium ya lebih premium jika menggunakan bahan kulit, tapi nggak masalah. Kemudian sudah auto power window auto keempatnya, ini bisa dirasakan meski tidak bisa dibuka ya. Kemudian untuk door trim dia masih menggunakan material keras. Kemudian untuk lampu ada di bagian sini dan oke. Sekarang kita akan bahas bagaimana duduk di Toyota Prius ini. Nah, di balik negara kemudi sendiri memang nuansanya itu mirip dengan para saudaranya seperti misalkan Toyota BZ4X, kemudian Toyota CHR generasi terbaru. Ini sama gitu, desain dashboardnya ada dua step seperti ini. Kemudian instrumen clusternya ada digital dan seperti ini yang sebenarnya kurang kurang menyenangkan gitu, karena jika posisi seperti ini itu instrumen cluster tidak terlalu terlihat. Jadi harus melihat ke bagian kanan atau kiri untuk melihat detail dari instrumen clusternya. Dan sayangnya mobil ini belum ada kunci, jadi kita tidak bisa melihat detail dari fitur-fiturnya. Tapi ya nggak apa-apa, ini bisa dirasakan beberapa fitur-fiturnya seperti tadi instrumen clusternya yang digital, kemudian head unitnya. Ini kenapa ukuran kecil sekali? Dia ada floatingnya seperti ini, tapi tidak full, dan head unitnya masih menggunakan model integrated seperti ini dan kecil gitu layar. Kemudian AC dia sudah digital untuk pengaturannya, ini pengatur angin, kemudian untuk mengatur suhu, dan dia tampaknya masih single zone. Ini untuk mengatur suhunya hanya ada satu. Dan untuk bagian bawahnya ada USB Type-C lagi. Wire charging tampaknya nggak ada di mobil ini, karena kosong di sini nih. Iya loh, nggak ada. Ada 2 buah cup holder, dan untuk bagian lainnya seperti bagian sini dia ada tempat penyimpanan untuk menyimpan misalkan dompet misalkan atau smartphone. Kemudian ini tuas untuk mode penggeraknya. Jadi terus untuk menggerakkan itu sama dengan Toyota Prius yang terdahulu, sama dengan BZ4X, jadi digeser seperti ini. Kemudian jika Anda mau mundur ke depan, jika Anda mau maju ke belakang, dan dia juga ada mode B. B itu untuk regeneratif yang lebih kuat, sehingga ketika mobil ini berjalan dia regeneratif braking lebih kuat dan energi kinetiknya dapat ditangkap untuk meningkatkan kapasitas baterai. Kemudian di bagian bawah ada drive mode, ada beberapa drive mode, pasti ada EV mode, jadi mobil ini bisa bergerak tanpa mesin bensin sekalipun, benar-benar motor listriknya saja. Kemudian traction control, ada auto hold, dan handbrake-nya sudah elektrik. Kemudian center console tengah ada lagi 2 buah USB Type-C. Wah, nggak ada kuncinya saya. Kirain ini kunci, ternyata plastik doang. Kemudian, nah
glove box. Keren tapi ya. Jadi di mobil ini ada detail menarik karena misalkan kita bawa glove box, di situ ada hashtag glove box. Tuh, keren. Kemudian side tray juga nih, side tray, hashtag side tray. Keren. Tapi ini nggak ada. Jadi hanya side tray dan glove boxnya ada tulisannya gitu. Detail kecil tapi ya keren aja gitu. Kemudian untuk bahan materialnya, ya ini masih ada plastik keras. Ini plastik keras, tapi sini udah dilapis dengan bahan kulit. Kemudian sini aluminium brush, dan plastik keras lagi. Tuh, plastik keras. Dan ini untuk menyalakan mobil, nggak bisa, nggak ada kuncinya. Dan untuk posisi berkendara, oke, ini bisa diatur tentunya secara tilt dan teleskopik yang cukup jauh. Jok bisa diatur secara manual ya, tapi cukup lengkap nih, tinggi rendahnya bisa diatur. Oh, bisa rendah banget ini. Wih, rendah sekali. Nah, bisa enak posisi berkendaranya. Cuman ya sayang, itu dia seperti saya sebutkan juga sebelumnya, instrumen cluster itu terhalang oleh si lingkar setirnya ini. Itu sayangnya di situ. Kemudian desain setir juga dia sama dengan BZ4X. Di sini ada beberapa tombol untuk mengatur instrumen clusternya. Kemudian ini untuk mengatur head unit, dan untuk fitur radar tampaknya dia akan hadir dengan yang fitur radar lengkap, karena di sini ada fitur radar adaptif cruise control nih, terlihat di sini. Ini untuk mengatur jaraknya, dan juga ada lane keeping assist tampaknya. Nah, ini nih, tombol juga ada di sini. Jadi dia kalau misalkan hadir di Indonesia, dia sudah mengadopsi fitur radar Toyota Safety Sense yang paling canggih, yaitu 3.0. Kemudian ada mode, ini untuk next track, back track. Dan di spion itu juga ada logo blind spot monitoring. Kemudian di bagian kanan ada 2 buah tombol kosong, dan ini ada auto high beam. Ini juga fitur yang ada di model-model Toyota terkini yang udah premium gitu ya. Kemudian ada pengatur ketinggian headlamp, dan ada untuk retract di bagian kanan. Door trim seperti ini bahannya. Jadi di sini ada soft touch-nya, tapi di atasnya masih plastik keras. Oke, secara overall memang saya cukup mengerti sih kenapa mobil ini masih dalam tahap perkenalan, karena memang di Indonesia itu trennya itu lebih ke arah SUV atau MPV. Sedangkan Prius ini adalah sebuah sedan, jadi mungkin minat orang itu agak tidak terlalu ke arah sedan gitu, lebih ke arah SUV. Tapi dengan desain yang se-emosional ini, harusnya ini bisa menarik perhatian konsumen Indonesia, khususnya untuk mobil hybrid. Dan harganya kami perkirakan kalau misalkan dijual di Indonesia itu harusnya tidak semahal Toyota Corolla Cross Hybrid, tetapi di atas Toyota Yaris Cross Hybrid. Karena dari segi fitur ini tampaknya dia lebih sederhana jika dibandingkan Corolla Cross. Plus dia adalah sebuah Prius yang level itu sedikit di bawah Corolla. Oke, apa lagi ya? Coba ke bagian tengah. Ini apa ini nih? Lah, bisa cabut ternyata. Dan ada tulisannya juga ini. Apa ini? Coba saya senterin. Hidden compartment, tuh ada hashtag hidden compartment. Wah, jadi bisa menaruh barang-barang yang tidak ingin terlihat dari luar. Keren nih mobil, detail-detailnya. Oke, kita tutup lagi. Ya, sayangnya Toyota Prius Hybrid ini belum dipasarkan di Indonesia, jadi masih dalam tahap perkenalan saja, dan kami pun tidak sabar jika mobil ini hadir di Indonesia. Dan Anda bisa berkomentar berapakah harga yang pas untuk Toyota Prius ini jika dipasarkan di tanah air. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Toyota Prius generasi kelima. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.